Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Maria Ulfa dari TKIT Al Khair Barabai. Saya Muslimah dari SDIT Al Khair Barabai. Saya Hairul Rahman dari SMK Negeri 2 Barabai. Saya Sukmanadi dari SDT Al Khair Barabai. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu Maria hari ini nih? Alhamdulillah sehat, Sehat, Pak. ya. Nah, jadi Ibu Maria kan rencana akan melakukan coaching nih Bu ya. Iya. Nah, jadi di sini saya sebagai pengamat. Nanti sebelum melakukan coaching ada kegiatan yang harus kita diskusikan ya. Nah, saya nanti akan menyampaikan rubrik penilaian saya sebagai pengamat. Yang pertama nanti apakah Ibu Maria sudah sesuai alur kita dalam proses coachingnya. Yang kedua nanti apakah Ibu Maria sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan nanti yang ditanyakan. Kemudian apakah coachingnya tadi menjawab sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Maria ajukan. Kemudian jangan lupa Bu Maria, untuk proses coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching Bu. Jadi ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nanti sebelum melakukan proses coaching ada yang ingin saya tanyakan Bu. Iya, Oke, yang pertama, kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk proses coaching hari ini, rencananya kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kesadaran penuh, terus mengidentifikasi masalah dari si coach tadi, terus saya akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach. Dari ketiga tadi Bu, misalnya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira dari ketiga itu yang mana yang fokus yang saya observasi Bu? Yang akan fokus itu adalah di mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi yang fokus di mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot Bu ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Bu ya. Indikator apa Bu kira-kira ketercapaiannya seperti apa? Ketika kita berdiskusi dan ngobrol dengan si coach, nanti saya akan melihat strategi apa saja yang akan disampaikan oleh si coach. Lalu mengidentifikasi masalah apa yang akan disampaikan oleh si coach, terus apa rencana tersebut akan dilaksanakan kapan gitu yang akan dilaksanakan. Oke, dari itu tadi Bu ya, indikator keberhasilannya. Kemudian nanti silakan Ibu prosesnya setelah ini proses coaching. Mungkin itu dulu dari saya, nanti bertemu lagi setelah proses coaching Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Muslimah, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bu. Ya. Ada apa nih Bu Muslimah? Sepertinya ada yang ingin dibicarakan. Iya nih Bu, begini Bu ya. Akhir-akhir ini saya merasa pembelajaran di kelas saya itu saya merasa murid saya itu mengikuti pembelajaran saya kurang antusias Bu. Terus seperti mereka asik sendiri seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Jadi dalam pertemuan ini apa yang ingin Ibu harapkan? Tentunya saya ingin mengharapkan bagaimana nanti pembelajaran di kelas siswa dapat antusias mengikuti pembelajaran saya Bu. Oke, oh begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu tersebut antusias nanti dalam pembelajaran? Menurut saya sepertinya saya harus melakukan pembelajaran yang mengasyikkan Bu ya, yang
siswa aktif dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran tersebut nantinya? Menurut saya pembelajaran yang melibatkan aktif siswa, Bu ya. Mungkin nanti pembelajarannya saya akan melakukan ice breaking, kemudian bisa juga nanti ditambah games dalam pembelajaran, disisipkan juga nanti games. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, nah kalau boleh tahu Ibu nanti akan menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Ibu nanti? Saya selain kalau sekarang saya menggunakan sumber belajar dari buku siswa dan juga buku pegangan guru. Selain itu saya akan menambah referensi buku lain di perpustakaan, Bu. Ada lagi selain itu? Sepertinya saya akan mencari nanti, Bu ya, video pembelajaran di YouTube, atau mungkin saya akan juga yang viral sekarang, Bu, yang TikTok, kemudian reel Instagram, mungkin saya akan mengambil dari sana juga, Bu. Wah, bagus sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu menjadi antusias dalam pembelajaran nantinya. Nah, jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti apa? Rencana saya, karena kebetulan saya jam mengajarnya banyak, Bu ya, jadi saya ingin mencoba untuk mengajak teman guru lain yang satu jenjang dengan saya untuk berkolaborasi, Bu, untuk bagaimana nanti mendiskusikan pembelajaran yang menyenangkan, dan bisa juga nanti kami membuat video pembelajaran bersama-sama. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali Bu rencana Ibu. Mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, dari rencana yang Ibu buat tersebut, apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Ya, yang pertama saya akan berkomitmen dalam melakukan pembelajaran nantinya akan berpihak kepada murid ya, Bu ya. Jadi saya, karena anak saya ini suka yang asyik-asyik atau yang permainan, berarti nanti saya mencoba untuk pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, rencana kedua, saya akan membangun kolaborasi nanti dengan teman satu jenjang untuk sama-sama mendiskusikan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Mungkin seperti itu, Bu. Bagus sekali Bu. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakannya rencana tersebut? Insya Allah secepatnya, Bu. Oke, bagus. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan harapan. Amin. Oke Bu Maria. Nah, tadi kan sudah melakukan proses coaching Bu ya. Iya, Nah, bagaimana alhamdulillah. perasaan Ibu Maria setelah melakukan proses coaching Bu? Alhamdulillah proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Oke. Iya. Nah, apa yang Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang Ibu inginkan tadi Bu? Ya, alhamdulillah kalau saya melihat tadi, saya rasa sudah sesuai dengan alur yang saya inginkan. Iya. Iya Bu. Ya. Nah, jadi berdasarkan pengamatan saya tadi Bu, nah Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu sudah sepenuhnya hadir coach Bu ya. Kemudian sudah mendengarkan aktif dengan baik. Nah, berdasarkan alur Tirta tadi, Ibu sudah menyampaikan tujuan dari proses coaching. Kemudian Ibu sudah bisa mengidentifikasi coaching, istilahnya sudah bisa mengidentifikasi dari permasalahan dia tadi. Kemudian si coach tadi bisa mengungkapkan strateginya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu buat tadi. Kemudian si coach tadi juga bisa merencanakan untuk bagaimana menangani masalahnya dalam proses pembelajaran. Nah, dia tadi aktif untuk menjawab bagaimana strategi dia untuk di pembelajaran di kelas itu aktif.
Nah, menggunakan bahan belajar yang bervariasi, diajarin bervariasi. Nah, sudah terjawab oleh coaching. Oke, pertanyaan terakhir Bu nih. Nah, setelah Ibu melakukan proses coaching, tadi kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan lagi Bu setelah proses ini Bu? Saya pikir yang akan saya kembangkan itu adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam lagi kepada si coach, agar nantinya si coach bisa lebih merasa nyaman dan mudah dalam menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Pak. Oke Bu, oke. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih atas Ibu telah melakukan proses coaching hari ini. Semoga nantinya proses coaching ini tetap berjalan Bu di lain kesempatan. Amin. Oke, atas pertanyaannya terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Muslimah. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku supervisor ingin mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, sebelum saya mengamati, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya amati nantinya. Nah, nantinya apakah Ibu Muslimah nanti sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian yang selanjutnya, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot? Nah, mungkin nanti mudah dipahami oleh coach. Nah, kemudian yang ketiga, mendengarkan respon dari coach. Nah, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan? Nah, kemudian selain itu, nanti ketika proses pengamatan, jadi harapannya Ibu harus sesuai dengan prinsip coaching Bu ya. Nah, di antaranya seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi pertanyaan. Nah, selanjutnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu. Nah, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching pada hari ini Pak? Kompetensi yang saya kembangkan nanti, yang pertama saya akan berusaha untuk kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi tadi, mungkin kompetensi mana yang secara spesifik nantinya yang ingin diobservasi atau yang ingin diamati dalam proses coaching nanti Bu? Kompetensi yang ingin lebih diamati atau lebih spesifik itu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oh. Kemudian yang ketiga, ini ada pertanyaan yang ketiga. Dari proses coaching nanti, mungkin indikator ketercapaiannya itu apa saja nantinya yang ingin Ibu harapkan? Mungkin dari coach, atau dari pribadi Ibu sebagai coach. Dalam proses coaching nanti saya mengharapkan ketercapaian indikatornya. Yang pertama, indikatornya nanti si coach bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, indikator ketercapaiannya, coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Oh, iya. Kemudian yang terakhir, harapannya nanti si coach bisa menyampaikan strategi atau menemukan strategi dalam penyelesaian masalah tersebut. Oh iya. Dari indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan tadi sudah coba saya simpulkan. Nah, nanti dalam proses coaching dengan coaches,
mungkin nanti saya mengamati. Saya mengamati. Semoga nanti dalam kegiatan coaching itu apa yang ingin ibu harapkan dari coaching itu mampu menyelesaikan permasalahannya itu nanti tercapai. Amin. Terima kasih dulu Bu. Silahkan nanti bisa dipanggil rekannya yang akan di coaching. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Muslimah. Boleh saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang perkembangan anak-anak saya di kelas. Waalaikumsalam. Baik Bu Maria, apa yang Ibu ingin ceritakan nih hari ini? Begini Bu, selama 1 pekan MPLS ini, anak-anak saya di kelas sering sekali berebut ingin jadi yang pertama dalam segala hal. Misalnya nih, kalau pas lagi pulang berebut di depan pintu, terus pas waktu cuci tangan berebut ingin duluan megang keran air, pas mau mengambil makanan berebut jadi yang pertama ingin mengambil makanan, karena kan anak-anak TK Bu ya, seperti itu. Nah, jadi jika hal itu terjadi maka pasti ada perselisihan, pasti ada pertengkaran, ada yang marah-marah, akhirnya menangislah mereka, seperti itu Bu. Oh, luar biasa Bu. Saya kagum sama Ibu sebagai ibu guru TK, harus ekstra Bu ya, Iya, menghadapi anak TK. Baik Bu, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, kira-kira apa yang ingin Bu harapkan? Saya ingin sekali melihat anak-anak saya di kelas tersebut bisa tertib, bisa sabar dalam menunggu giliran gitu ya, terus tidak berebut lagi, ibaratnya emosinya bisa terkontrol lebih baik lagi, sehingga sosial emosionalnya itu bisa bertambah lebih baik lagi gitu. Baik Bu Maria, kalau saya menangkap, jadi Ibu ingin anak di kelas Ibu memiliki perkembangan sosial emosional ya Bu ya, yang baik ya. Betul sekali seperti itu. Oke. Betul seperti itu Bu? Betul sekali Bu. Baik, sekarang menurut Ibu seperti apa perkembangan aspek sosial emosional yang baik? Ya, kalau menurut saya anak-anak itu bila memiliki sosial emosional yang baik itu ketika dia bisa mengontrol emosinya dengan baik pula gitu ya. Nah, seperti tadi misalnya dia bisa belajar antri, terus bisa berbagi, sabar dengan dengan teman begitu. Nah, sehingga kalau misalnya dia melakukan segala aktivitas itu bisa lebih tertib, lebih nyaman, seperti itu Bu, menurut saya. Nah, menurut Ibu bagaimana caranya agar anak dapat melakukan kegiatan di kelas dengan lebih tertib dan teratur tadi yang Ibu inginkan tadi? Sebenarnya ada beberapa yang bisa saya lakukan Bu. Bisa Ibu sebutkan apa saja? Mungkin nanti karena ini 1 pekan dari MPLS ya Bu ya, nanti saya mencoba nih untuk membuat kesepakatan kelas Bu di kelas untuk biar nanti anak itu bisa tahu gitu tata tertib ataupun hal-hal yang perlu menjadi tanggung jawab mereka di kelas, seperti itu. Wah, bagus Ibu rencananya ya, pakai buat kesepakatan kelas. Selain itu ada lagi Bu? Nah, selain itu ada juga kepikiran untuk membuat bintang prestasi Bu. Nah, bintang prestasi itu harapannya ketika anak sudah bisa melakukan segala hal dengan tertib, dengan antri tadi, nah dia termotivasi lagi dengan diberi bintang prestasi itu gitu untuk melakukannya, seperti itu Bu. Supaya lebih jadi melakukan
bagi kebaikan Bu ya. Dan kita Iya. prestasi luar biasa. Apa masih ada lagi Bu? Kira-kira? Nah, mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan orang tua juga. Nah, supaya ketika kita melakukan keyakinan yang di kelas tadi bisa berdampak ke rumah. Di rumah juga orang tua bisa memberikan kedisiplinan di situ supaya dia berkesinambungan gitu, konsisten nanti dilakukannya seperti itu berkelanjutan. Luar biasa ya, bagus sekali apa yang Ibu sampaikan tadi. Sekarang apa nih rencana Ibu ke depannya? Rencana saya pertama-tama nanti sebelum membuat kesepakatan kelas itu saya akan mencari-cari dulu Bu bahan-bahannya seperti gambar-gambar untuk untuk membuat kesepakatan kelas tersebut. Gambar-gambar yang akan ditempel untuk kesepakatan kelas karena anak TK kan tidak banyak kata-katanya ya Bu ya. Iya. Jadi lebih banyak gambar-gambar gitu seperti itu. Oke, gimana Ibu biasanya mencari gambar-gambar? Yang paling mudah sih di internet ya Bu ya. Nah kalau Betul sekali. misalnya di internet itu tidak ditemukan, mungkin nanti mencari di majalah-majalah anak-anak gitu. Kalaupun misalnya perlu lagi menggambar sendiri Bu, Mantap, luar biasa Ibu. menggambar sendiri nanti gambar-gambarnya. Baik Bu, wow luar biasa nih, bagus sekali rencana Ibu. Kira-kira kapan nih nanti Ibu akan lakukan? Kira-kira pekan depan Bu, karena ini kan satu pekan FLS, jadi pekan depan rencananya akan saya buat untuk kesepakatan kelas tersebut biar nanti dari awal sudah ada mereka mempunyai rasa tanggung jawab tersebut gitu. Oke, sip, mantap Ibu ya. Nah, semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari rencana tadi komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan? Ya, ketika kesepakatan kelas sudah kita buat gitu ya Bu ya. Nah, sudah ditempel di kelas gitu, di dinding kelas. Nah, karena anak TK ini kan anggaplah ya sering pelupa gitu. Nah, jadi perlu selalu untuk diingatkan gitu. Nah, dari kita sering mengingatkan tersebut, harapannya nanti ketika dia sudah konsisten melakukannya itu, akhirnya mereka dengan kesadaran penuh tidak lagi diingatkan gitu, jadi melakukannya sudah terbiasa gitu. Iya. Mantap, luar biasa Ibu ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen itu? Bentuk dukungannya nanti kita berkoordinasi, saya akan berkoordinasi dengan teman di kelas, partner saya di kelas untuk melakukan hal tersebut. Lalu juga akan berkoordinasi dengan orang tua tadi Bu di rumah supaya apa yang kita sudah sepakati di sekolah dilanjutkan di rumah gitu, kedisiplinannya untuk dia bisa belajar antri tadi gitu, untuk bisa berbagi juga gitu. Mantap, luar biasa Ibu. Saya sangat mendukung, semoga sesuai dengan harapan ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu atas pencerahannya dan waktunya untuk sharing hari ini. Saya senang sekali ngobrol dengan Ibu hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Iya Ibu Muslimah. Nah, tadi saya sudah mengamati proses coaching. Saya lihat Koci sangat senang. Awalnya mungkin murung tadi, nah, mungkin ada permasalahan. Nah, jadi dalam proses coaching tadi apa yang Ibu lakukan? Oke, tadi saya sudah menggali permasalahan Koci. Si Koci bisa mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian setelah saya melakukan atau memberikan pertanyaan berbobot, alhamdulillah Coach juga bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan yang terakhir,
Alhamdulillah coach sudah bisa menjabarkan rencana atau strategi untuk kedepannya, bahkan si coach tadi sudah membuat komitmen untuk kedepannya. Oh, Seperti itu Pak. mungkin menurut Ibu keberhasilan yang sudah Ibu lakukan sesuai dengan indikator pencapaian yang ingin Ibu kembangkan tadi, mungkin dari 1 sampai 10 tuh kira-kira menurut Ibu di angka berapa, Bu? Alhamdulillah saya sudah merasa di angka 8 Pak ya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nanti dengan banyak latihan saya bisa lebih mengembangkan lagi tentang coaching ini nanti. Oh, iya. Nah, saya ingin mencoba menyampaikan terkait hasil pengamatan saya tadi. Alhamdulillah dari proses pertama Ibu proses coaching tadi, Ibu bersikap ramah. Kemudian mulai awal sampai akhir, alhamdulillah Ibu sudah menerapkan alur tirta. Nah, kemudian kira-kira dari hasil coaching hari ini, nah ini kan sekaligus supervisi dari saya. Nah, kemudian kedepannya kira-kira potensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan lagi kira-kira? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak ya, saya ingin belajar lagi bagaimana membuat pertanyaan berbobot. Oh. Mungkin di situ saya tadi sedikit lemah. Oh. Mudah-mudahan nanti bisa di angka 10 Pak ya. Kalau Amin. sekarang Ya. 8. Dan semoga kegiatan coaching ini bisa terus diterapkan, Bu ya. Nah, di lembaga Ibu, nah, mungkin ada rekan-rekan yang bermasalah, ya kan. Nah, jadi bagaimana nantinya penyelesaian itu bisa sesuai dengan yang Ibu lakukan saat ini. Nah, terima kasih Ibu. Nah, sudah menjadi coach yang menurut saya sudah luar biasa. Terima kasih Bapak. Mohon maaf atas segala kesalahan saya kalau ada perbuatan tingkah laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Rahman. Waalaikumsalam Bu Muslimah. Iya. Apa kabar hari ini? Baik Bu, alhamdulillah baik Bu. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mensupervisi atau mengamati kegiatan coaching Bapak nantinya. Sebelum kegiatan coaching, di sini saya akan menyampaikan nanti apakah rubrik ya, sesuai rubrik, nanti ada rubrik yang saya isi. Di rubrik ini nanti saya akan mengamati apakah Bapak nanti proses coachingnya sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian nanti apakah Bapak waktu coaching sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian nanti apakah nanti Bapak bisa mendengarkan respon dari coaching. Kemudian apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Iya. Baik, sebelum proses coaching, sebelum mengamati proses coaching Bapak, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak ya. Iya Bu. Kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini Pak? Ini berdasarkan proses coaching yang saya akan lakukan, kompetensi yang saya harapkan hadir dan penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif Bu, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot nanti. Oke, dari ketiga kompetensi tadi, menurut Bapak yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik nantinya atau yang ingin saya amati itu kira-kira kompetensi apa saja? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik ya Bu ya. Jadi mendengarkan secara aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot nanti agar nanti bisa menggali coachnya untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan saya tadi. Oke. Dari proses coaching nanti indikator ketercapaiannya apa? Nah, jadi harapan saya dari proses coaching nanti indikator ketercapaiannya Bu, semoga coach dapat menggali permasalahan yang dia miliki, kemudian menggali bagaimana dia memecahkan strategi dari permasalahan tersebut.
Nah, kemudian harapannya si coaching nanti bisa merencanakan bagaimana untuk melakukan perubahan dari permasalahannya tersebut. Oke, baik. Ya, sebelum proses coaching, saya mengingatkan kembali Pak ya, Iya, dan Bu. juga saya mengharapkan Iya, Bu. semoga nanti proses coachingnya sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya, Iya, Bu. yaitu ada kemitraan, kemudian proses yang kreatif, kemudian yang terakhir memaksimalkan potensi. Iya, Bu. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Nanti bisa kita bertemu lagi proses coaching Bapak. Nanti saya akan mendampingi sebagai profesor besar. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Rahman Iya. mengganggu waktunya. Iya, Pak. Bisa kan Pak? Ya, ini kebetulan nih lagi istirahat, Pak. Oh, Jadi iya. lagi santai aja nih, Pak. Oh ya. ya, alhamdulillah. Ini saya ingin mendiskusikan beberapa hal kepada Bapak terkait permasalahan saya. Oh, jadi Bapak ini mempunyai masalah, Pak ya? Iya. Nah, Kelihatan jadi- kan Pak dari wajah saya Pak? Wajahnya penuh masalah nih. Iya. Oke. Iya. Nah, kira-kira Pak, nah permasalahan Bapak nih, tujuan pembicaraan kita nih apa sih, Pak? Ya, nah dari sekian banyak masalah dari saya, ada hal yang mungkin ini sangat berdampak buruk bagi saya. Oh, benar. Nah itu kemarin ketika setelah liburan itu kan kurang lebih setengah bulan Pak, Setengah bulan, 15 ya? harian Iya. Pak, gitu. Masih panjang, kemudian mungkin saya merasa terlena dengan liburan tersebut. Iya. Akhirnya kemarin ketika hadir ke sekolah, pertama kali hadir ke sekolah Iya. terlambat Pak. Nah, terlambat. Jadi saya merasa rugi. Nah, ini atas keterlambatan tersebut. Iya. Nah, Jadi Bapak merasa terlambat, nah dan rugi ya, Pak ya? Iya, Ketika ini. terlambat di soal. Harapan pembicaraan kita nih apa, Pak, nantinya, Pak? saya ingin dari diskusi kita ini nantinya saya bisa tepat waktu Oh, tepat hadir waktu. ke sekolah. Iya. Nah, Jadi tepat waktu, Pak ya. Jadi nanti hadir ke sekolah. Kira-kira apa sih, Pak, faktor yang menyebabkan Bapak itu tadi terlambat, Pak, datang ke sekolah? Apakah dalam diri Bapak ada faktornya yang oh, menyebabkan? jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak ya, Iya. nah, bahwa saya sudah kenyamanan liburannya nih, Oh, merasa keenakan Iya. sudah. Nah, ini sudah merasa enak dan akhirnya belum lagi anak-anak yang mengajak liburan. Nah, ini liburan ke tempat-tempat yang lagi booming-boomingnya nih Pak. Nah, Iya. ini. Karena kan di sekolah tuh anak-anak bisa saling bercerita, Iya. nah, tempat rekreasi yang baru. Iya. Nah, lalu anak saya ini menginginkan untuk berkunjung ke sana. Oh, Nah, jadi ini penasaran Iya. dan saya selaku orang tua harus bersikap baik kepadanya dan memenuhi keinginannya. Nah, lalu mungkin banyak aktivitas yang mengganggu daya tahan tubuh mungkin lah. Nah, jadi kelelahan saya ini. Nah, di akhirnya bahkan ketika kemarin hari pertama ke sekolah itu saya kesiangan. Oh, kesiangan. Saya kesiangan. Iya. Nah, ya, saya kesiangan bahkan salat subuhnya di waktu duha. Oh, iya. Nah, itu kan sangat rugi sekali menurut saya. Nah, gitu. Sangat rugi sekali. Di sisi lain juga anak-anak di awal tahun ajaran baru ini kan turun ke sekolah dan Iya. mereka juga mungkin merasa kelelahan Iya. dan membuat mereka siap untuk sekolah tuh ada saja alasan-alasan mereka kan. Nah, terlambat mungkin macam-macam lah Iya. yang gitu dari anak. Nah, jadi gitu Pak. Nah, jadi berdasarkan masalah dari Bapak tadi, Pak ya, baik dalam diri Bapak ataupun keluarga Bapak terutama Bapak tadi, kira-kira nih Pak, strategi untuk memecahkan masalah tersebut agar nanti Bapak datang ke sekolah itu tepat waktu seperti apa, Pak, strateginya, Pak? Ya, mungkin dimulai dari pribadi saya dulu Ya, Pak. pribadi. Nah, jadi saya ingin berkomitmen bagaimana untuk datang tepat waktu. Nah, datang. Nah,
pertama mungkin saya akan mengatur aktivitas saya. Nah, jangan sampai saya kelelahan, Pak. Iya. Nah, kalau memang sudah lelah, saya harus istirahat. Nah, harus mengistirahatkan tubuh saya. Nah, apalagi jangan sampai tidur saya itu terlalu malam. Nah, itu kan mungkin menyebabkan nanti bangunnya bisa kesiangan. Nah, itu Pak. Nah, jadi itu strateginya Pak ya. Yang berusaha. Tapi nanti saya akan mencoba mengatur alarm, Pak. Oh, alarm. Nah, alarm ya. Alarm mungkin ada 3 alarm nanti. Mungkin saya ingin di 3:30 tuh. Nah, 3:30 pagi atau waktu sahur. Nah, Iya. jadi di situ saya buat 1, kemudian di jam 4, kemudian jam 4:30. Nah, harapannya jam 4:30 itu saya sudah terbangun. Karena kan di awal-awal tuh biasanya pasti biasanya tuh mematikan ke alarm tersebut dan kembali lagi tidur. Nah, itu yang saya khawatirkan. Nah, itu Pak. Oke. Dari strategi yang Bapak inginkan tadi, kira-kira adakah Pak dari sekolah Bapak yang mungkin membantu nih Pak dalam menerapkan kedisiplinan, atau orang di sekolah Bapak yang sifatnya dapat Bapak contoh gitu untuk menerapkan kedisiplinan di sekolah? Ada Pak. Iya. Pak Iwan. Pak Iwan ya. Pak Iwan. Jadi kemarin ketika baru masuk ruangan, ternyata beliau sudah ada di dalam. Sudah ada di dalam, Pak. Nah, ini sudah ada di dalam. Jadi mungkin nanti saya meminta kepada beliau untuk bagaimana Sidin mengkondisikan keluarga, anak-anak. Nah, ketika mampu Sidin tidak terlambat. Nah, sedangkan saya ini kan anak 2, beliau juga anak ada 2 orang. Jadi sama-sama ada 2 orang. Nah, jadi mungkin nanti minta tips, dan mungkin kayaknya kalau hanya saya minta nanti beliau semoga mau. Nah, nanti ketika sahur itu kalau beliau sudah bangun, telepon saya. Telepon saya supaya saya bisa bangun. Nah, gitu Pak. Nah, jadi harapannya bisa menggali Pak ya, informasi dari Pak Iwan tadi bagaimana strateginya agar tepat waktu Pak. Nah, kira-kira nih Pak, kapan Bapak merencanakan untuk melakukan tersebut Pak? Ya, rencananya dalam pekan ini, mungkin besok nanti sudah saya akan coba terapkan Pak. Oke, mudah-mudahan Pak ya nanti rencana minggu depan ini nanti bisa terlaksana Pak ya. Tepat waktu Pak ya. Nah, datang tepat waktu ke sekolah. Kira-kira nih komitmen Bapak untuk agar nanti rencana tadi kan sudah yang melaksanakan nanti minggu depan. Nah, komitmennya seperti apa agar Bapak datang tepat waktu nih Pak ke sekolah? Komitmennya seperti apa nih? Komitmennya saya akan menyampaikan kepada anak-anak, istri terutama, supaya kami bisa mengkondisikan di bangun lebih awal. Nah, gitu. Dan juga tadi meminta tolong kepada Pak Iwan tadi, untuk mengingatkan saya. Nah, gitu Pak. Oke. Nah, berarti sudah terjawab Pak ya bagaimana keresahan Bapak. Tentang permasalahan Bapak tadi. Bagaimana strategi Bapak juga untuk nanti merubah yang sebelumnya tidak disiplin menjadi disiplin. Ada lagi Pak yang dibicarakan Pak? Saya cukup merasa senang nih berdiskusi dengan Bapak. Akhirnya saya bisa menemukan cara saya untuk meningkatkan kedisiplinan saya ini. Nah, ini. Mungkin nanti di lain waktu bisa berdiskusi lagi dengan Bapak. Oke Pak, nanti saya harapkan Bapak terbentuk disiplinnya Pak ya. Setelah ini nanti pertemuan selanjutnya mungkin bisa bicara lagi bagaimana perkembangan Bapak. Tentu nanti saya akan beri kabar ke Bapak. Mungkin kita bincangnya lagi dengan terkait tentang proses strategi yang sudah saya rencanakan. Mohon doanya Pak ya. Iya, semoga sukses Pak ya. Nah, terima kasih Pak ya atas pembicaraan kita hari ini. Semoga apa yang Bapak harapkan nanti bisa berhasil dan sukses.
Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ulun Pak. Sama-sama Pak. Yuk kita masuk kelas. Oke, terima kasih Pak. Baik, tadi Bapak sudah melakukan coaching ya. Iya Bu. Tadi apa yang dilakukan Bapak? Nah, tadi alhamdulillah Bu ya, proses coaching tadi berjalan lancar. Nah, tadi pada proses coaching saya menggali permasalahan dari coachnya. Kemudian saya berupaya tadi memberikan pertanyaan agar si coach dapat menemukan strategi bagaimana dia bisa memecahkan masalahnya tersebut. Dan juga alhamdulillah coach tersebut tadi bisa merencanakan bagaimana melakukan perubahan tersebut tadi Bu. Oke, berarti sudah tercapai Pak ya Iya. indikator keberhasilan coaching hari ini. Iya. Baik, berdasarkan pengamatan saya tadi Pak ya, tadi Bapak alhamdulillah sudah bagus Pak ya, sudah membawa percakapan dalam suasana santai Iya. tadi, sehingga coachingnya sudah terbuka, kemudian sudah bisa mengidentifikasi masalah, dan tadi juga coaching dengan pertanyaan berbobot dari Bapak, coaching sudah bisa menemukan solusinya. Oke, dari hasil coaching hari ini, menurut Bapak kompetensi apa lagi ini yang ingin dikembangkan? Oke. Jadi berdasarkan coaching hari ini ya Bu ya. Iya. Jadi yang ingin saya kembangkan itu membuat pertanyaan yang berbobot Bu ya. Jadi saya semoga nantinya bisa menggali pertanyaan berbobot tersebut agar nanti si coachnya nanti bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa mempraktikkannya saya di sekolah nanti Bu. Oke, terima kasih Bapak. Semoga nanti apa yang ingin Bapak harapkan dapat tercapai, dan semoga proses coaching ini tidak hanya di sini, nanti bisa dilakukan juga baik di rumah ataupun di sekolah. Iya Bu, ya. ya, iya. Terus semangat Pak. Iya, tetap kita semangat. perbaiki kembali apa yang kurang dari diri kita. Iya. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, rencananya hari ini Bapak Sukma ingin melakukan praktik coaching. Iya betul sekali Bu. Oke, nah karena hari ini saya bertugas sebagai supervisor, sebagai pengamat nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Oh iya. Iya. Nah, terkait praktik coaching hari ini nanti yang akan kita diskusikan hari ini tentang rubrik penilaiannya Pak. Oh ya. Iya. Nah, jadi nanti sebelum Bapak saya mengamati proses coaching nanti, jadi apakah nanti itu sesuai dengan alur Tirta yang nanti yang lakukan, terus apakah nanti Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, terus apakah dari itu saya akan mendengarkan seperti apa respon dari coach, apakah sudah sesuai dengan apa yang Bapak pertanyakan nanti. Dan juga dari proses coaching tersebut harus kita sesuaikan ya Pak dengan prinsip coaching. Oh iya. Ya, seperti kemitraannya, terus prosesnya secara kreatif, dan juga bagaimana memaksimalkan potensi yang ada di diri coach tersebut nanti. Oh iya. Nah, pertanyaan yang akan saya ajukan sebelum kita melakukan praktik coaching itu yang pertama, nanti kompetensi coaching seperti apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini nanti. Ya, jadi mungkin dilihat dari pribadi saya ingin mengembangkan dari potensi coaching tersebut, yaitu mendengarkan aktif Pak. Nah, mendengarkan aktif. Nah, kemudian nanti saya ingin bagaimana meningkatkan atau mengembangkan terkait tentang pertanyaan yang berbobot Bu. Nah,
Oh, berarti dari kompetensi yang ada itu yang akan Bapak kembangkan ataupun yang lebih spesifik lagi nanti yang mana? Dari yang kompetensi tadi yang Bapak sampaikan. Mungkin dari dua hal yang saya sampaikan tadi kayak tentang pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot nanti yang akan Bapak lebih spesifik Iya. untuk diobservasi ya Pak? Iya. Oke. Nah terus untuk ketercapaian indikatornya seperti apa nanti yang ingin Bapak harapkan? Ya, karena di proses coaching itu kan ada alur tirta. Nah di situ saya ingin bagaimana nanti coach mampu mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian bagaimana mencari strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan mungkin nanti juga akan timbul komitmen dari si coach itu untuk menjalankan rencana atau strategi yang sudah dibuatnya. Nah, gitu Bu. Oke. Terima kasih Bapak. Selamat nanti melaksanakan coaching pada hari ini. Oh iya. Cukup untuk sekarang apa yang ingin saya sampaikan tadi. Saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan nantinya. Iya. Mohon bimbingannya nanti Bu ya. Iya, sama-sama Bapak. Ada apa nih Pak Rahman? Nih, kebetulan Pak nih tahun ajaran baru saya dapat tugas Pak ya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum nih Pak. Oh. Nah jadi saya ini bingung Pak menyusun jadwal pelajaran. Nah kebetulan kan pada saat sebelum menyusun jadwal itu ada chat dari Bapak Ibu guru nih Pak. Ada yang inginnya jadwal itu sesuai kehendak mereka Pak. Ada yang ingin pagi Pak ya. Ada juga yang ingin siang saja. Nah itu saya jadi bingung karena saya menjadi wakil kurikulum baru Pak. Nah jadi itu Pak. Iya. Nah jadi kenapa saya bingung ini Pak? Oh ya. Nampaknya kelihatan nih dari jawab aja. Iya bingung Pak. Tapi tetap tenang Oh ya. Bapak. Nah, ini. Jadi tentunya itu merupakan suatu hal yang biasa saja. Iya. Ya, mungkin itu saya mungkin pernah mengalami Iya. hal tersebut. Ya. Jadi kira-kira dalam proses diskusi kita ini yang ingin Bapak capai itu terkait diskusi kita dan permasalahan yang Bapak alami saat ini kira-kira apa Pak? Nah jadi harapannya Pak ya. Nah jadi kan karena saya ini di awal ajaran baru harus menyusun jadwal pelajaran, maka saya harapkan jadwal yang saya buat itu nanti adil bagi Bapak Ibu gurunya Pak. Jadi harapannya seperti itu. Oke. Artinya kan ada keadilan bagi rekan Bapak di sekolah terkait Iya. tentang pembagian yang akan Bapak buat. Iya. Nah, ini kira-kira apa penyebabnya? Jadi mungkin ada keresahan bagi rekan-rekan Iya. terkait tentang jadwal yang adil tersebut Pak. Oke. Ini Pak, karena saya ini baru Pak ya. Oh ya. Nah jadi kan pengalaman ini baru bagi saya. Yang pertama pengalaman baru bagi saya itu artinya saya harus belajar Pak ya. Oh ya. Nah itu membuat masalah Pak. Oh. Nah karena saya istilahnya harus mempelajari bagaimana menyusun jadwal. Kemudian masalah yang kedua ini Pak, ya tadi dari Bapak Ibu gurunya. Bapak Ibu gurunya inginnya sesuai kehendak mereka. Nah jadwalnya misalnya ada si guru A, ibu-ibu nih, Ya. inginnya jadwalnya dia inginnya pagi dari Senin sampai Jumat. Nah, jadi tidak mau jadwalnya siang. Nah, kemudian ada dari bapak-bapak nih, ada juga yang ingin jadwal disusunkan nih Pak. Ya. Jadwalnya ingin siang, jadi tidak ada mau yang pagi. Oh. Nah itu membuat saya bingung Pak. Nah itu permasalahan yang harusnya saya selesaikan itu Pak masalahnya Pak. Oh. Jadi bagaimana nih strategi Bapak kira-kira? Nah jadi karena saya baru Pak ya. Nah pertama saya ingin mempelajari dulu Pak. Oh. Nah, bagaimana cara menyusun jadwal itu yang baik seperti apa. Oh. Kemudian setelah saya memahami bagaimana cara menyusun jadwal yang baik, nanti yang kedua saya memberikan pemahaman Oh. kepada Bapak Ibu guru yang merequest, terutama yang merequest Pak ya. Oh iya, iya. Nah
bahwa tidak semua bisa kena pagi, tidak semua bisa kena siang jadwalnya. Nah, jadi agar adil nanti saya harapkan nanti jadwal itu tersusun sebagian pagi, sebagian siang. Nah, jadi yang merasa ingin pagi, yang merasa ingin siang itu terakomodir semuanya, Pak. Nah, jadi strategi yang kedua seperti itu. Kemudian yang ketiga nanti saya minta Bapak Ibu gurunya nanti saya kumpulkan. Saya kumpulkan dalam satu ruangan. Nanti di sana disusun secara terbuka jadwalnya. Agar nanti semua orang mengetahui jadwalnya, semua orang menerima apa yang dibuat jadwalnya itu, Pak. Jadi yang pertama, strategi yang ingin Bapak lakukan bagaimana Bapak nanti berkomunikasi kepada sebagian rekan kerja Bapak yang merequest tadi lah. Kemudian nanti Bapak juga ingin mengumpulkan mengumpulkan seluruh rekan dan di situ dibahas terkait tentang pembuatan jadwal tersebut. Selain itu ada lagi strategi yang mungkin akan Bapak lakukan? Strategi yang saya lakukan, jadi Pak, saya melihat sekolah teman saya. Nah, di tempat teman saya itu dia bahkan rombelnya itu sampai 24, Pak. Nah, dia ketika membagi jadwal itu tidak ada protes dari Bapak Ibu guru di sekolah sana. Nah, jadi nanti saya ingin belajar sama dia, Pak, bagaimana cara menyusun jadwal yang baik. Nah, yang baik itu istilahnya adil bagi semua, Pak. Nah, jadi tidak ada yang satu ingin menonjolkan keinginannya, yang satu menginginkan keinginan tadi. Jadi saya harapkan bisa belajar dengan dia nanti, Pak, di bagaimana caranya menyusun jadwal yang baik dan adil tadi, Pak. Jadi selain berkomunikasi dengan rekan tadi, Pak ya, Iya. nah, kemudian seluruh rekan guru diminta atau dikumpulkan dan didiskusikan terkait tentang jadwal yang adil, dan Bapak juga akan meminta dari teman Bapak, teman Bapak yang melakukan atau yang membuat jadwal di sekolahnya, di sekolahnya, karena Bapak lihat kan tadi Bapak tersebut atau teman Bapak tadi itu mampu melakukan atau membuat jadwal itu dengan adil dan tanpa protes dari rekan. Berarti nanti Bapak akan meminta tips. Nah, ya, mungkin seperti itu, Pak ya. Nah, meminta tips kepada teman di lain lembaga sekolah. Nah, kemudian kira-kira kapan nih, Pak, strategi ini akan Bapak lakukan terkait tentang komunikasikan tadi kepada rekan guru tadi, kemudian mengumpulkan mereka, nah, dan juga dengan teman dari sekolah lain tadi. Jadi rencananya seperti ini, Pak. Nah, kan sebelum tahun ajaran baru, Pak, nih seminggu lagi, Pak ya, tahun ajaran baru. Jadi rencananya yang pertama saya ingin berkunjung dulu ke tempat teman saya tadi, Pak. Belajar bagaimana cara menyusun jadwal yang baik, yang adil bagi semua guru. Nah, kemudian setelah saya tadi belajar bagaimana cara menyusun jadwal yang baik, kemudian saya sosialisasikan kepada semua guru. Nah, jadi sebelum tanggal 15 ini nanti, Pak, tahun ajaran baru, saya kumpulkan guru-gurunya, bagaimana saya menyusun jadwal, dan mereka tahu jadwal yang disusun itu secara adil, Pak. Nah, jadi rencananya seperti itu, Pak, minggu depan, Pak. Minggu depan? Iya, sebelum tahun ajaran baru, Pak. Berarti minggu depan dengan langkah-langkah Bapak akan menghubungi teman Bapak, minta tips, kemudian nanti setelah itu mengumpulkan rekan-rekan guru. Mungkin ada yang bisa membantu Bapak. Kan Bapak sendirian nih di sekolah Bapak. Mungkin ada rekan di sekolah yang mungkin bisa Bapak libatkan, mungkin mengingatkan Bapak terkait pembuatan jadwal yang adil tadi, Pak. Jadi, Pak, jadi kan karena ini saya ditunjuk sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum baru, nah saya ingin juga nih berusaha minta bantuan kepada wakil kepala sekolah yang sebelumnya. Nah, bagaimana nanti tips-tips dia juga dalam menyusun jadwal yang baik. Jadi meminta
kurikulum yang terdahulu Iya. ya ingin akan di sekolah belah. Ya, Kira-kira komitmennya untuk melakukan strategi tersebut apa Pak? nah, jadi komitmen saya jadi agar berusaha tersusun jadwal yang adil. Ya. Nah, bagaimana sih tersusun jadwal yang adil? Artinya adil bagi semua guru. Nah, tidak ada istilahnya jadwal itu tidak dalam bentuk paksaan. Oh, ya. Nah, tapi jadwal itu bagi mereka menyenangkan. Nah, artinya tidak lagi si guru tadi merasa jadwal yang diberikan itu menjadi beban bagi mereka, tapi itu merupakan sebuah tanggung jawab bagi mereka. Jadi saya berkomitmen semoga nanti jadwal yang saya buat itu adil bagi mereka, Pak. Nah, jadi komitmen ini semoga nanti dapat berjalan baik untuk pembuatan jadwal dan proses pembelajarannya jadi berjalan lancar, Pak. Yang tidak ada protes, jadi mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar dan jadwal pelajarannya bisa nanti di tahun ajaran baru bisa terlaksana. Ya. Nah, jadi Bapak akan melakukannya nanti di pekan depan Iya. sebelum tanggal 15. Iya, Pak. Nah, ya. Ya. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan lagi terkait diskusi kita. Saya rasa cukup, Pak. Oh, sudah cukup ya. Nah, saya rasa Bapak sangat membantu saya dalam mencari strategi tadi, Pak, bagaimana saya menyusun jadwal yang baik yang melibatkan rekan guru, melibatkan rekan di sekolah lain juga membantu saya tadinya. Nah, nanti setelah diskusi kita hari ini, mungkin nanti saya akan minta waktu lagi Pak ya, Ya. minta kabar dari Bapak terkait tentang proses tidak keberatan kan Bapak? Oh, sangat senang, Ya, Pak. Saya nanti sangat saya senang akan berbicara dengan Bapak, berdiskusi dengan Bapak. Nanti saya kabari, Pak, bagaimana perkembangan selanjutnya tentang proses membuat jadwal tadi, Pak. Oh, ya. Nah, jadi bagaimana tanggapan gurunya nanti saya sampaikan ke Bapak. Oh ya. Sampai jumpa lagi nanti Pak ya. Iya, Pak. Lanjut diskusi. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Yes, sama-sama. Oke, alhamdulillah Bapak. Iya. Iya, sudah selesai tadi percakapan coachingnya Iya. antara dengan si coach tadi. Bagaimana perasaannya Bapak? Sedikit tegang ada Bu, tapi alhamdulillah saya merasa tadi sudah mampu menggali strategi-strategi, kemudian bagaimana mengidentifikasi dari permasalahan yang dimiliki oleh coach. Dan alhamdulillah coach tadi secara spontan entah apa, nah ini entah apa, nah mungkin nanti bisa Ibu klarifikasi. Nah ini terkait proses coaching yang saya lakukan tadi. Dan alhamdulillah tadi coach sudah mampu mengeluarkan atau menyampaikan ide-idenya terkait tentang penyelesaian masalahnya. Nah itu Bu. Berarti apa yang Bapak sampaikan tadi ini sudah sesuai dengan indikator yang tadi sebelum supervisi sebelum percakapan coaching ini dilakukan. Jadi indikator yang ingin Bapak sampaikan atau yang Bapak inginkan itu sudah tercapai, begitu ya Pak? Kalanya tercapai maksimal sih belum, tapi ada perkembangan Ada Pak. perkembangan. Ini terkait tentang bagaimana saya melakukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Dari hasil catatan observasi yang saya lakukan Iya. terhadap hasil coaching yang tadi Bapak lakukan juga, itu menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Nah, terus suasananya juga menyenangkan, terlihat rileks gitu, terlihat santai, sehingga si coach tadi bisa dengan leluasa itu mengungkapkan unek-uneknya, mengungkapkan permasalahan yang sedang dia hadapi, sehingga setelah proses percakapan yang berlangsung tadi, akhirnya
menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri seperti itu. Terus kalau menurut Bapak ini kompetensi apa lagi nih yang akan Bapak kembangkan, yang akan Bapak tingkatkan lagi dari proses coaching yang dilakukan hari ini? Mungkin yang ingin saya kembangkan selain pertanyaan berbobot, ini karena saya merasa belum maksimal, tapi alhamdulillah ini ada perkembangan. Nah, ini di kegiatan supervisi ini sangat membantu bagi saya. Nah, ini sangat saya rasakan itu mungkin nanti terkait tentang kehadiran penuh. Nah, karena saya tadi merasa pada waktu itu teringat. Nah, jadi bagaimana fokus. Nah, ini jadi kehadiran penuh tuh. Jadi tadi saya sempat teringat permasalahan yang lain. Nah, ya ada terlintas, tapi saya berusaha dengan salah satunya tadi memandang ke wajah Koci. Nah, ya seperti itu, Bu. Jadi mohon bimbingannya, Bu. Nah, mungkin nanti di lain waktu boleh kan, Bu, saya meminta Ibu kita diskusi lagi terkait tentang perkembangan bagaimana saya dalam proses coaching tersebut. Iya, Pak. Boleh. Nanti kita akan diskusi kembali dengan mungkin dengan permasalahan yang berbeda. Bisa gitu ya. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Iya. Semoga proses coaching ini akan terus kita lakukan, akan terus berlanjut di setiap kesempatan yang ada. Gitu. Dan kita juga bisa terus berlatih untuk meningkatkan kompetensi diri kita dalam menjalankan proses coaching selanjutnya. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik.